Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN Mas Kelompok 5 Desa Selat Nasik 2003 pada kali ini akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai analisis potensi dan strategi pengembangan ekowisata Bumi Serumpun Sebalai Pantai Pasir Panjang Desa Selat Nasik. Selanjutnya pada kelompok kami terdapat 12 anggota yang ada pada kelompok kami. Ada saya sendiri, Tiara, Torik, Ahmad, Gaza, Irma, Faza, Bita, Gadis, Dini, Kevin, dan juga Yusuf. Pada selanjutnya kami akan memaparkan mengenai abstrak di mana masalah bagi mitra ialah pengembangan ekowisata, yakni masyarakat diminta untuk turut dilibatkan terutama dalam pengelolaan yang ada pada Pantai Pasir Panjang. Selain itu, pada penelitian ini kami menggunakan metode deskriptif analisis dan metode survei yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis SWOT sehingga dapat nanti hasilnya memberikan rekomendasi strategi pengembangan ekowisata. Selanjutnya yang melatari latar belakang penelitian kami adalah sebagaimana kita tahu bahwa pariwisata saat ini tidak hanya lagi berbicara mengenai rekreasi yang merupakan sebagai hiburan semata, tetapi tentunya juga saat ini pariwisata telah berkembang menjadi ekowisata yang dipercaya dapat membuat wisatawan lebih bertanggung jawab terhadap pentingnya lingkungan yang ada. Nah, oleh karena itu kami KKN Mas Desa Selat Nasik yang berada di Desa Selat Nasik yang merupakan Selat Nasik sendiri sebuah selat yang berada terpisah dari Pulau Belitung, di mana untuk mencapai atau untuk mengunjungi wilayah Selat Nasik yang terdiri dari 4 desa ini harus menggunakan perahu bot selama 30 menit dari daerah penggantongan. Kami sendiri yang berada di Desa Selat Nasik mengetahui atau melihat sumber daya atau potensi yang ada pada daerah ini yaitu Pantai Pasir Panjang, di mana Pantai Pasir Panjang yang berada di Desa Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik, merupakan satu-satunya objek destinasi wisata masyarakat yang berada di Kecamatan Selat Nasik, di mana Pantai Pasir Panjang sendiri ini salah satu pantai atau satu-satunya pantai yang berada di Desa Kecamatan Selat Nasik. Oleh karena itu, kami dari KKN Mas Desa Selat Nasik ingin meningkatkan daya tarik wisatawan serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu kami melakukan analisis potensi dan strategi pengembangan ekowisata Bumi Serumpun Sebalai Pantai Pasir Panjang Desa Selat Nasik. Adapun metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan literatur review atau studi pustaka dan juga metode survei. Selain itu untuk pengambilan datanya digunakan data sekunder yang dikumpulkan dari buku, jurnal, artikel online, pengumuman pers resmi kementerian, dan penelitian sebelumnya. Dengan fokus penelitian kali ini pada analisis potensi strategi dalam pengembangan ekowisata. Teknik deskriptif dimulai dengan prosedur yang melibatkan pelacakan semua data yang tersedia dari berbagai sumber. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyusun data ke dalam bentuk tabulasi, di mana hasil analisis ini nantinya dibuat interpretasi secara deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, kami juga menggunakan metode analisis SWOT secara deskriptif kualitatif sebagai identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi dalam analisis kali ini. Analisis data penelitian ini diprediksi akan menghasilkan temuan yang maksimal dan akurat serta analisis yang mendalam. Oleh karena itu, tujuan kami adalah mengetahui lebih jauh mengenai potensi strategi dalam pengembangan ekowisata dan menyusun faktor-faktor strategis pengembangan melalui matriks SWOT yang dapat menggambarkan peluang dan ancaman yang dihadapi sesuai dengan kekuatan dan kelemahan yang ada di Pantai Pasir Panjang. Hasil dan pembahasan dari penelitian kami yang pertama adalah persepsi masyarakat mengenai persepsi masyarakat dan pengunjung
terhadap pengembangan ekowisata. Masyarakat sebagaimana kita tahu merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh dalam mencapai keberhasilan dalam pengembangan suatu wilayah. Pada penelitian ini ditemukan sekitar 25% masyarakat mengetahui mengenai ekowisata, di mana 75% lainnya belum memahami mengenai ekowisata sendiri. Melihat masyarakat yang belum memahami, kami KKN MAS menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai ekowisata. Selanjutnya, ketika ditanya kemungkinan Pantai Pasir Panjang akan dikembangkan menjadi ekowisata, maka 100% menjawab setuju. Melihat ini, kami yakin bahwa masyarakat Selanasi dapat mengembangkan ekowisata Pantai Pasir Panjang sebagai objeknya. Kemudian, partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata di Pantai Pasir Panjang sudah cukup besar, yakni sebesar 35%, di mana pada saat ada kegiatan seperti hari libur atau event-event tertentu, masyarakat memanfaatkan keadaan dengan melakukan jual beli seperti makanan dan minuman. Selain itu, demi menunjang ekowisata Pantai Pasir Panjang, masyarakat sekitar berharap pemerintah dapat memperbaiki jalan yang merupakan akses utama. Selain itu juga diperlukannya workshop pengembangan untuk masyarakat demi menjaga kelestarian. Kami juga menerima beberapa tanggapan dan saran dari para pengunjung untuk Pantai Pasir Panjang seperti penambahan sarana dan prasarana. Selanjutnya, analisis SWOT pengembangan ekowisata Pantai Pasir Panjang Desa Selat Nasik. Sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada, tanggapan dari masyarakat setempat serta pengunjung, maka kami melakukan analisis SWOT pada penelitian kali ini yang diperoleh hasil analisis sebagai berikut. Pertama, kekuatan atau strength. Pantai Pasir Panjang sendiri memiliki potensi wisata yang beragam, kekayaan alam yang melimpah, serta adat istiadat yang masih dipertahankan. Tersedianya akses jalan menuju lokasi masyarakat yang terbuka, dukungan masyarakat yang sangat kuat, dan tentunya dukungan dari pemerintah Kabupaten Belitung dengan membentuknya kelompok sadar pariwisata atau Pokdarwis oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung pada tahun 2018. Dan juga diberikannya bantuan pendanaan untuk pengembangan fasilitas di area sekitar. Selain itu juga, selain terdapat kekuatan, Pantai Pasir Panjang sendiri juga memiliki kelemahan atau weaknesses, di mana meskipun sudah terdapat jalan menuju lokasi, tetapi infrastruktur berupa jalan utama masih menggunakan tanah merah yang bukan merupakan aspal, sehingga menyebabkan jalanan menjadi licin di cuaca tertentu. Selain itu, belum terdapatnya papan petunjuk dan larangan bagi wisatawan, masih lemahnya promosi, belum tersedianya fasilitas yang layak seperti WC, tempat ganti pakaian, serta pemerintah Kabupaten Belitung yang belum sepenuhnya memperhatikan wisata alam sebagai sumber peningkatan kesejahteraan. Selain itu, Pantai Pasir Panjang juga memiliki peluang atau opportunity seperti kondisi yang aman dan kondusif, masyarakat yang sudah mengetahui dampak kerusakan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta perhatian masyarakat terhadap kelestarian alam semakin meningkat sehingga akan diharapkannya menjadi ekowisata yang suatu sasaran tempat mereka mengatasi kejenuhan atau back to nature. Meskipun terdapat peluang, ancaman juga tak terlepas atau dari analisis kami, di mana pengembangan ekowisata di Pantai Pasir Panjang sendiri akan berdampak negatif bagi kawasan lingkungan, seperti akan adanya pencemaran dari asap kendaraan bermotor para wisatawan. Selain itu, dampak negatif pun akan timbul dari lingkungan seperti sosial budaya masyarakat yang secara tidak langsung akan ikut berdampak dengan budaya asing yang secara tidak sengaja dipertunjukkan oleh wisatawan asing. Tetapi dari hasil analisis kami juga memiliki strategi pengembangan ekowisata pada Pantai Pasir Panjang berdasarkan hasil penelitian dan analisis SWOT kami, yaitu melengkapi infrastruktur pendukung, melakukan promosi baik secara nasional maupun internasional, membuat kebijakan khusus pengembangan ekowisata, mensinergikan ekowisata dengan kesenian budaya lokal,
serta memberdayakan masyarakat lokal dalam kegiatan ekowisata. Kesimpulan dan saran dari penelitian kami ialah masyarakat sangat mendukung tentunya sebagai kesimpulan dalam pengembangan ekowisata ini. Dan masyarakat diharapkan turut andil dilibatkan dalam pengelolaannya sehingga dapat menambah peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Juga dapat melestarikan kesenian dan budaya lokal untuk menjaga kelestariannya. Selain itu juga persepsi pengunjung Pantai Pasir Panjang sangat mendukung untuk pengembangan Pantai Pasir Panjang ini sendiri. Saran dari kami sebagai penulis adalah perlu adanya sinergi antara seluruh stakeholder dalam pengembangan ekowisata pada kawasan Pantai Pasir Panjang secara terpadu dan berkelanjutan dengan mengutamakan kelestarian lingkungan. Selain itu juga diperlukannya penelitian lanjutan dalam hal daya dukung lahan sebagai saran kami. Demikian hasil analisis kami, hasil penelitian kami mengenai analisis potensi dan strategi pengembangan ekowisata Bumi Serumpun Sebalai Pantai Pasir Panjang Desa Selat Nasik. Kami kelompok KKN Mas Selat Nasik mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.